Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Umat Katolik akan memperingati Jumat Agung pada hari Jumat 18 April. Dalam rangkaian Paskah 2025, yakni kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah disalib. Makna Paskah bagi umat Katolik adalah kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Menurut ajaran Katolik, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Tapi kemenangan sejati datang pada hari ketiga setelah kematiannya, saat Yesus bangkit kembali dan menunjukkan kekuasaannya atas maut. Inilah yang dirayakan pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus sebagai tanda harapan bagi umat manusia. Paskah tahun 2025 akan jatuh pada Minggu 20 April. Sebelum Paskah, umat Katolik akan menjalani peringatan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan lainnya. Sedangkan Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Pemerintah Indonesia menetapkan Jumat Agung atau wafat Yesus Kristus sebagai hari libur nasional. Sebagaimana umat Muslim berpuasa di bulan Ramadan, umat Katolik juga menjalankan rangkaian ibadah puasa masa Prapaskah. Puasa yang dimaksud di sini adalah tindakan sukarela tidak makan atau tidak minum seluruhnya atau sebagian. Selain puasa, umat Katolik juga menjalankan ibadah pantang selama masa Prapaskah. Pantang dilakukan pada hari Rabu, Abu, dan setiap Jumat 7 kali selama masa Prapaskah. Bentuknya dengan menahan diri dari segala yang disenangi. Puasa dan pantang ini sebagai tanda pertobatan, penyangkalan diri, dan mempersatukan diri dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Momentum Paskah menjadi ajang bagi umat Islam untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang didapat setelah berpuasa Ramadan sebulan penuh sebelumnya. Pun bagi umat Katolik, karena Jumat Agung mengajarkan umat Katolik untuk tidak takut berkorban dan sengsara demi kebaikan bersama. Karena itu, Jumat Agung hendaknya menjadi momentum bagi umat Katolik untuk lebih peduli pada sesama dan lingkungan hidup. Misalnya rendah hati, menahan ego, empati, dan toleransi. Umat Islam sebagai agama yang mayoritas dapat menjadi garda terdepan menjamin keamanan dan kenyamanan umat Katolik ketika menunaikan rangkaian Paskah di Indonesia. Kerukunan Islam dan Katolik pada momen hari besar bukanlah barang baru. Indonesia memotret banyak kerukunan antar umat beragama dalam momentum Paskah ini. Misalnya pada tahun 2023, ketika puasa Ramadan dan Paskah berjalan bersamaan, sejumlah masyarakat Kupang di Nusa Tenggara Timur membuat salib serta beduk berdampingan. Dua patung replika ini dibangun di satu lokasi ini untuk merayakan Paskah bagi umat Katolik serta Ramadan dan Idul Fitri bagi umat Islam di kota Kupang. Toleransi yang tersaji di Kupang tersebut harusnya menjadi cerminan relasi ideal antara umat beragama di Indonesia. Pantas saja NTT masuk ke dalam salah satu kota paling toleran di Indonesia. Pada tahun 2024 lalu, momen Paskah dan Ramadan juga berbarengan. Di Malang, Jawa Timur, Gereja Paroki Ratu Rosari Kesatrian membagikan sembako kepada umat Muslim yang akan merayakan Lebaran. Bagi-bagi sembako itu ikut menjadi rangkaian perayaan Hari Raya Paskah di gereja tersebut. Momen ini tidak hanya sekedar berbagi materi, tetapi menunjukkan bahwa meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, umat Katolik ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama dalam bulan yang penuh berkah. Kita boleh eksklusif dalam ranah ritual, namun untuk urusan sosial kita harus merangkul keberagaman sebagai sebuah keniscayaan. Cerminan toleransi itu bisa juga terwujud dengan saling menjaga kenyamanan masing-masing umat beragama. Jika pada bulan Ramadan lalu umat Katolik sudah menghormati ritualitas umat Islam, maka saat ini gantian umat Islam menjaga keamanan gereja ketika venue Paskah berlangsung, begitu pula sebaliknya. Kita sudah berbagi hari libur yang sama, mengapa kita tidak berbagi rasa kemanusiaan yang sama juga? Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.